Acara ini dipersembahkan oleh Nutrigen Me by Kalbe. Salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara bincang-bincang santai kita. Perkenalkan, nama saya Dr. Herlina. Saya yang akan memandu acara ini untuk 60 menit ke depan. Dengan tema yang kita usung adalah kenali genetik Anda untuk mengatasi obesitas dan olahraga yang tepat di era new normal. Bersama saya telah hadir Dr. Mareta Primari Ayu, MGisi, SPGK. Dia adalah dokter spesialis gizi klinik di salah satu rumah sakit yang ada di Malang. Dari beliau nanti kita akan bersama-sama belajar untuk mendapatkan ilmu yang menarik ini. Bagi para Bapak Ibu sekalian yang hendak mengajukan pertanyaan, saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di link di bawah ini. Tidak perlu menunggu waktu lama lagi, waktu dan tempat akan saya serahkan kepada Dr. Mareta. Silakan, Dok. Iya, terima kasih Dr. Herlina. Salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya mungkin agak lebih sharing informasi tentang mengenali genetik Anda untuk mengatasi obesitas dan olahraga yang tepat di era new normal. Mengapa sih obesitas itu sepertinya menjadi topik yang menarik? Karena ternyata obesitas itu memang berbahaya untuk kita. Karena apa? Bisa kalau misalnya kita mengalami obesitas, maka akan lebih rentan kita terkena serangan jantung, kemudian hipertensi, lalu diabetes, kanker, kemudian kolesterol yang tinggi, dan juga bisa yang saat ini penyakit yang ada di pandemi ini adalah COVID-19. Jadi orang dengan obesitas ternyata akan lebih rentan terkena COVID-19 ini, ataupun apabila sudah terkena dengan COVID-19 maka bisa memberat gejalanya. Oleh karena itu obesitas ini harus diatasi, kita harus lawan dan kita harus mengerti sebenarnya kita ini obesitas atau enggak sih. Nah, penyebab dari obesitas itu apa? Biasanya karena adanya berlebihnya energi yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan energi yang keluar. Energi yang masuk itu dari apa? Ya dari makanan yang kita asup sehari-hari. Misalnya, kebutuhan kita seharusnya 1.500 kalori per harinya, tapi kita malah makan melebihinya sampai 2.500 ataupun 3.000 kalori. Tentu itu akan lebih besar energi yang masuk. Dan energi yang keluar itu kita harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Kehidupan sekarang sepertinya sangat serba sudah enak gitu kan. Jadi kita bisa pesan makan lewat aplikasi seperti itu, tidak perlu lagi harus datang ke tempat makan seperti itu. Jadi kita tidak ada aktivitas fisik dan kita lebih suka melakukan sesuatu itu di rumah dengan rebahan seperti itu. Nah, berarti olahraganya menjadi kecil, energi yang keluar juga akan kecil. Akibatnya berlebihnya energi yang masuk ini akan membuat kita menjadi gemuk atau berat badannya menjadi berlebih. Sehingga biasanya sel lemak yang ada di dalam tubuh juga akan meningkat. Nah, sel lemak ini kemana? Bisa ke liver kita, kemudian bisa ke otot, ataupun ke pankreas. Kalau ke pankreas, biasanya nanti kita akan menjadi sakit kencing manis. Kalau misalnya ke liver, berarti nanti ada perlemakan di liver atau di hati. Dan juga bisa di otot. Bagaimana ya, Dok, cara kita tahu kita ini termasuk overweight atau obesitas gitu, Dok? Nah, obesitas itu bisa dilihat dari apa? Apabila massa lemak yang ada di dalam tubuh kita itu berlebih. Gimana cara taunya massa lemak kita ini berlebih atau tidak? Yang pertama, kita bisa menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Lalu yang kedua, kita perlu mengukur lingkar perut kita. Dan yang ketiga, cek penanda kelainan metabolik. Seperti apa? Bisa dari tekanan darah. Lalu kadar gula darah kita atau profil lemak darah. Biasanya ada kolesterol, HDL, LDL maupun trigliserid dan penanda yang lainnya. Untuk indeks massa tubuh itu bisa dihitung dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Contoh misalnya tinggi badannya 164 cm, kemudian berat badannya di 50 kg. Biasanya nanti berarti 50 dibagi 1,65 dikali 1,65 karena dalam meter kuadrat.
Kemudian nanti akan muncul nilainya. Nah, di situ baru kita bisa melihat status gizi kita. Apabila nilai dari IMT antara 23 hingga 24,9, berarti kita bisa dibilang gemuk atau overweight. Tapi kalau misalnya nilainya ternyata lebih tinggi, 25 sampai 29,9, itu sudah disebut obesitas yang grade 1. Lalu apabila lebih dari sama dengan 30, berarti sudah obesitas grade 2. Semakin besar nilai dari IMT, berarti resiko kita terjadi penyakit yang tadi sudah saya sebutkan seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan sebagainya juga akan meningkat. Lalu kita juga bisa mengukur lingkar perut. Nah, untuk batas amannya pada laki-laki itu 90 cm. Sementara untuk perempuan di 80 cm. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah perlu nih mulai cek lingkar perutnya. Apakah berlebih atau tidak? Karena kalau berlebih berarti sudah kemungkinannya sudah ada massa lemak yang juga berlebih atau obesitas. Lalu tadi kan saya bilang untuk nilai IMT, kemudian cek lingkar perut. Kalau misalnya normal semuanya, IMT-nya masih dalam batas status gizi yang normal, atau lingkar perutnya juga dalam batas aman. Sebenarnya masih mungkin nggak sih kita ini obesitas? Ternyata masih mungkin. Nah, dari mengecek penanda kelainan metabolik itu dong. Itu. Jadi misalnya tekanan darahnya kalau lebih dari sama dengan 130/85, atau mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan obat antihipertensi, berarti sudah ada kelainan metabolik. Lalu yang kedua, cek gula darah puasa. Apabila lebih dari sama dengan 100 mg per desiliter atau sudah mendapatkan obat antidiabetes, berarti sudah ada tanda dari kelainan metabolik. Yang ketiga, kadar dari trigliserid lebih dari sama dengan 150 mg per desiliter. Yang keempat, yaitu kadar HDL. Kalau laki-laki kurang dari 40 mg per desiliter, untuk perempuan kurang dari 50 mg per desiliter. Atau mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan obat penurun lemak darah. Dan yang terakhir yaitu adanya resistensi insulin. Apabila jadi berat badan Bapak Ibu normal, lingkar perutnya normal, tapi ternyata sudah ada salah satu atau dua atau tiga atau lebih dari penanda kelainan metabolik ini, berarti Bapak Ibu sudah harus waspada, kemungkinan sudah ada kelebihan massa lemak atau obesitas. Lalu apa yang harus kita lakukan nih kalau misalnya sudah terkena obesitas? Bapak Ibu harus menurunkan kelebihan massa lemak itu. Jadi biasanya kan kelihatannya kita timbang berat badan aja. Nah, nggak sekedar kita hanya timbang berat badan. Tapi sebenarnya yang harus turun adalah massa lemaknya. Karena massa lemak inilah yang membuat kelainan-kelainan metabolik. Jadi turunkan massa lemak tapi tidak massa ototnya. Malah massa ototnya harus ditingkatkan. Kemudian saya ini dok, pengen tahu juga diet apa ya dok yang cocok untuk kita ya? Karena kan ada orang yang dia ikut makannya temannya sama-sama sedikit, tapi yang dia punya berat badannya langsung naik, tapi temennya tuh berat badannya oke gitu dok. Sekarang kan diet yang beredar ini banyak sekali, ada diet keto, kemudian ada vegan atau vegetarian, intermittent fasting, kemudian low carb, golongan darah, dan banyak sekali kan. Lalu mana yang cocok seperti itu? Karena memang biasanya ada kasus saya sudah makan sedikit nih, tapi berat badan saya kok nggak kurang. Tapi kok yang dia makannya banyak, tapi berat badannya kok bisa kurang, malah badannya jadi lebih oke. Nah, ini kenapa ya? Nah, ternyata memang di tubuh kita itu terdiri dari 100 triliun sel, di mana di tiap selnya itu memiliki inti sel yang mengandung DNA. Nah, di DNA ini sendiri ada potongan yang disebut gen. Gen inilah yang memiliki informasi genetik untuk membuat protein. Jadi, gen ini yang ada di tiap orang itu bisa memengaruhi sifat, fisik, kesehatan, serta respon tubuh seseorang terhadap berbagai macam nutrisi. Nah, sini ada gambar juga. Nutrisi dan olahraga itu saling memengaruhi dengan gen. Nah, biasanya kalau misalnya Bapak Ibu makan asupan nutrisi, kemudian dikaitkan dengan gen, di tiap orang ini gennya itu ada tipenya sendiri-sendiri. Jadi setiap orang itu nggak sama gennya. Nah, ini ada contoh, ada yang tipenya dia AA.
ternyata kalau tipe AA dikasih makan sebuah bahan makanan sumber, dampak kesehatannya jadi lebih bagus, lebih oke. Tapi di orang lain itu tipenya misalnya yang AC, itu ternyata tidak ada efek. Jadi mau makan satu bahan itu sama enggak, itu ternyata sama aja. Atau tipe yang CC, ternyata kalau tipe CC malah makan bahan makanan itu, dia malah kesehatannya malah menurun. Nah, di situ jadi peran gen, memang gen itu sangat memengaruhi, nutrisi akan memengaruhi dari ekspresi gen dari Bapak Ibu yang nanti ekspresinya itu berupa apa? Berupa dampak kesehatan, jadi respon tubuh itu seperti apa? Apakah mungkin nanti ada penyakit, kemudian atau malah kalau makan ini penyakitnya malah nggak ada, seperti itu. Makanya disebut dengan one size does not fit all. Jadi satu tipe diet ternyata tidak bisa digeneralisasikan untuk semua orang karena itu tadi tiap orang memiliki genetik yang berbeda-beda, yang unik. Jadi tiap orang juga pasti akan memiliki diet tertentu sendiri yang cocok untuk kesehatannya. Jadi di sini fungsinya nutrisi, kita tahu genetik kita, nutrisi mana yang baik untuk tubuh kita, jadi yang jelek bisa diredam supaya tidak keluar, tidak terekspresikan gennya. Sini ada salah satu contoh gambar kalau misalnya Bapak Ibu sudah mencekkan genetiknya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu memang mau menurunkan berat badan seperti itu. Nah, di sini akan ada apa yang olahraga yang harus dilakukan, kemudian berapa banyak protein, lemak yang harus diasup oleh Bapak Ibu. Di sini nanti bisa terlihat. Nah, kalau ini mungkin kalau sudah mengerjakan atau melakukan tes ini, Bapak Ibu pasti akan bingung. Nah, nanti tidak perlu khawatir karena akan ada dokter spesialis gizi klinis yang akan membantu Bapak Ibu untuk membaca dari hasil ini dan juga mengatur dari makan apa yang harus Bapak Ibu asup sehari-harinya. Nah, ternyata di sini kalau misalnya mau menurunkan berat badan, kadang ada orang yang dia malah maunya saya mau makan protein yang banyak deh, ditinggiin, jadi dia tinggi protein. Ternyata di orang Indonesia itu memang 1 dari 2 orang Indonesia memiliki variasi dari gen yang sebenarnya dia memang butuh untuk dia tinggi protein. Jadi memang ini 50-50 akhirnya. Jadi tidak perlu sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu belum melakukan tes genetik ini, Bapak Ibu bisa dengan diet protein yang seimbang saja, tidak perlu sampai berlebihan. Begitu pula dengan lemak. Nah, di sini dikatakan bahwa 1 dari 100 orang Indonesia itu yang dia mengasup atau mengkonsumsi lemak tinggi itu baru memiliki manfaat untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau sekarang kan yang lagi beredar banyak itu diet keto. Nah, kalau diet keto kan biasanya memang lemaknya tinggi ya dok. Nah, berarti nggak perlu sebenarnya kita kalau dari hasil genetik ini kita nggak perlu untuk makan dengan yang banyak lemak seperti itu. Yang biasa-biasa aja yang sesuai dengan rekomendasi. Nah, itu tadi kalau misalnya memang Bapak Ibu sudah melakukan pemeriksaan genetik, memang akan lebih mudah, lebih tahu, lebih cocok saya itu mengasup nutrisi yang bagaimana, perlukah saya diet tinggi protein atau mungkin tinggi lemak atau mungkin karbohidratnya yang bentuknya seperti apa, itu memang akan lebih mudah. Jadi biasanya pasti akan lebih cepat, jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi bingung-bingung saya mau coba ini, coba itu gitu, langsung tahu dietnya yang cocok seperti apa. Tapi kalau misalnya memang belum memiliki dari hasil genetik ini, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir, tetap bisa melakukan diet dengan gizi seimbang untuk mengatasi obesitasnya. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengonsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi per hari dengan warna yang beragam. Jadi jangan hanya melulu warna hijau terus untuk sayurnya, kemudian untuk buah hanya warna orange terus. Nah, harus ada variasi warna. Jadi kan ada warna hijau, kemudian warna kuning, warna merah, putih maupun biru atau ungu. Lalu membiasakan pula makan dengan pola yang teratur, yaitu 3 kali makan besar dengan 2 kali selingan. Biasanya kalau Bapak Ibu pengen menurunkan berat badan, biasanya saya makannya sedikit aja deh dok, 1 kali aja gitu. Nah itu sebenarnya tidak baik gitu. Tetap tubuh kita membutuhkan
Makan yang teratur, karena apa? Karena adanya regulasi dari gula darah kita. Kalau kita makan nggak teratur, maka gula darah itu juga polanya jadi tidak teratur. Akan ada fase yang dia turun, kemudian saat kita setelah makan akan naik lagi. Nah, kalau misalnya kita makan cuma 1 kali, berarti akan lama ada di fase yang bawah, kemudian tiba-tiba kita makan, dia akan langsung naik ke atas. Kalau ini terlalu lama, dilakukan seperti ini, nanti bisa membuat pankreas kita yang menghasilkan insulin juga kelelahan. Nah, itu akan meningkatkan resiko dari kencing manis atau diabetes mellitus. Jadi perlu untuk tetap makannya teratur, 3 kali makan besar dengan 2 kali selingan. Nah, tergantung juga ini jenis serta porsinya. Nah, ikuti dengan gambar ini yaitu isi piringku. Kalau untuk orang obesitas, biasanya dari piring Bapak Ibu, bagi 2 dulu, separuh itu diisi sayur dan buah, lebih banyak di sayurnya. Kemudian setengah yang lain dibagi lagi menjadi 2, jadi yang 1/4 diisi makanan pokok seperti nasi, kemudian bisa kentang, ataupun oat, atau roti gandum. Lalu yang separuh lagi, 1/4 piring lagi baru diisi dengan protein. Proteinnya dari lauk hewani serta lauk nabati. Yang penting juga di sini diperhatikan adalah jangan dengan yang cara digoreng seperti itu atau masak santan. Jadi sebaiknya memang pilih yang cara masaknya dengan direbus, kukus, tumis, pepes atau panggang. Lalu Bapak Ibu juga harus membatasi tidur yang berlebihan. Tidur cukup antara 6 sampai 8 jam perharinya. Serta membatasi aktivitas yang hanya duduk saja, seperti hanya menonton televisi ataupun bermain komputer maupun games, karena Bapak Ibu harus meningkatkan aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 menit per hari selama 5 kali per minggu. Nah, itu baru nanti akan bisa meningkatkan energi yang keluar dari tubuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan hal ini, biasanya memang akan ada penurunan berat badan, memang tidak terlalu besar, biasanya hanya sekitar 0,5 sampai 1 kg per minggunya. Tapi ini adalah penurunan berat badan yang ideal karena itu tadi fokus kita adalah menurunkan kelebihan massa lemak. Jadi jangan sampai otot kita ikut turun banyak, karena biasanya kalau kita ikut diet yang terlalu ekstrim, biasanya turun berat badannya akan lebih banyak. Nah, biasanya otot juga akan ikut turun. Nah, ini yang dihindari karena kalau misalnya otot turun juga, kita akan lebih rentan terkena infeksi. Olahraga yang sesuai untuk era new normal ini, kalau menurut dokter apa ya dok yang sesuai untuk genetik kita ya? Di sini ada dari rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, di mana waktunya memang antara 150 hingga 300 menit per minggu. Itu dibagi menjadi 5 kali, berarti 1 kali latihan antara 30 hingga 60 menit. Latihannya yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu latihan aerobik. Seperti apa? Seperti jalan cepat, lari, jogging, sepeda, maupun baik sepeda statis ataupun sepeda yang di luar, zumba, senam aerobik, dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa juga untuk melatih penguatan otot. Nah, seperti squat, plank, push up, ataupun latihan beban. Dan juga Bapak Ibu harus sering untuk stretching. Jadi biasanya kalau apalagi yang kita work from home ataupun school from home, biasanya lebih banyak berada di depan laptop seperti itu, maka tetap harus ada peregangan supaya otot-otot kita tidak terlalu tegang, supaya tetap lemas. Itu biasanya antara 1 sampai 2 jam sekali harus dilakukan stretching. Nah, sini juga ada kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan tes genetik ini, bisa tahu olahraga mana sih yang akan lebih cepat untuk menurunkan berat badan Bapak Ibu. Tadi kan ada olahraganya aerobik serta penguatan otot ataupun beban, seperti itu. Sini nanti ada namanya power and strength serta endurance. Sini contohnya kalau misalnya yang power and strength, ini apabila Bapak Ibu melakukan olahraga kekuatan otot itu, maka responnya akan ultra, ternyata akan lebih cepat untuk menurunkan berat badan. Sementara kalau yang endurance atau aerobik, ternyata dia tipikal atau biasa saja. Bukan berarti tipikal ini tidak perlu dikerjakan, tetap harus dikerjakan, tapi memang efeknya tidak secepat orang-orang yang memiliki respon enhance, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah periksa genetik, bisa lebih tahu nih cocok. Oh, saya ternyata olahraganya harus lebih difokuskan ke yang ini, yang ke kekuatan otot dibandingkan ke yang aerobik. Akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menurunkan berat badan atau melawan obesitas.
Jadi memang kita harus melawan obesitas, kita harus mulai cek untuk indeks massa tubuh, lingkar perut kita, kemudian penanda metabolik, apakah ada? Kalau memang ada, maka perlu untuk menurunkan berat badan itu fokus pada massa lemak dengan cara mengonsumsi beraneka ragam pangan nutrisi yang baik dengan memilih jenis serta porsinya. Kemudian tingkatkan aktivitas fisik dengan olahraga serta periksakan gen Anda sedini mungkin untuk mengetahui sebenarnya saya diet apa yang cocok, saya olahraga apa yang cocok, serta bisa membantu Bapak Ibu untuk menurunkan resiko-resiko dari penyakit yang mungkin nanti bisa terkena Bapak Ibu, seperti itu dengan mengetahui dari genetiknya. Oke, di sini ada quotes atau kata mutiara dari David Perlmutter, yaitu food is medicine. We can actually change our gen expression with the foods we eat. Jadi di situ memang kita tergantung kita makan apa. Kalau kita makannya salah, berarti ekspresi gen yang akan keluar juga ekspresi gen yang tidak baik. Tapi kalau kita makannya tepat dengan tahu genetik kita, maka kita akan bisa membuat ekspresi gen tubuh kita yang memiliki dampak kesehatan yang lebih baik. Wah, bagus sekali Dok materinya yang dijelaskan hari ini. Sangat menarik sekali. Saya kalau boleh share sedikit Dok, saya juga beberapa bulan yang lalu ikut tes untuk Nutrigeni itu. Sebelumnya saya juga ada masalah dengan berat badan itu Dok. Jadi saya kalau dihitung menurut IMT yang tadi dokter sampaikan itu, saya tuh masuk di angka 24 lebih Dok. Berarti Hampir sudah 25. Berarti sudah overweight ya? Nah itu, saya sudah berusaha caranya gimana ya caranya ini supaya bisa turun gitu. Bahkan saya tuh sampai bisa dibilang saya tuh ikut vegetarian loh Dok. Saya sudah tidak makan hewani, saya tidak makan nasi, tapi tetap aja berat itu tidak berkembang itu Dok. Nah kemudian setelah dari hasil Nutrigeni itu, kemudian ada jadwal konsultasi dengan spesialis gizi, kemudian kita dibuatkan meal plan, saya ikuti itu. Padahal makan saya juga kalau dilihat meal plan-nya tuh kayaknya juga ya biasa-biasa gitu Dok. Tapi tidak tahu kenapa tuh berat badan langsung turun ya, gitu. Bagus turunnya. Malah sekarang tuh BMI-nya 21, 22. Ya, jadi lebih normal, gitu. Lebih oke kan ya. Iya. Jadi memang itu keuntungannya kalau misalnya kita udah tahu diet apa yang cocok sesuai dengan genetik kita. Gitu ya. Bagus banget. Bersyukur ya Dok ya ada pemeriksaan ini di Indonesia. Benar. Baik, lanjut Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak pertanyaan yang kami kumpulkan. Saya akan bacakan satu persatu. Nanti Dr. Mareta akan menjawabnya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Kuncoro Indra Gunawan dari Kota Blitar. Beliau bertanya, apakah yang akan dilakukan jika genetik seseorang itu sudah dikenal, Dok? Oke. Kalau misalnya dari Bapak Kuncoro ya tadi ya. Kalau misalnya Bapak Kuncoro sudah tahu untuk genetiknya, jadi nanti bisa akan lebih terarah makan apa yang bagus, yang bisa meningkatkan kesehatan tubuhnya. Serta apa sih mungkin ada makanan-makanan yang harus dihindari supaya tidak terkena sakit. Karena di sini memang sifatnya untuk tes genetik ini kita bisa tahu kita nanti ada resiko sakit apa. Kemudian apabila memang kita ternyata sudah ada sakitnya, dilihat hasil genetiknya kok cocok, ya berarti itu akan lebih mengkonfirmasi gitu, oh makannya berarti harus yang seperti ini. Jadi nanti kalau sudah tahu genetiknya apa, otomatis nanti Bapak Kuncoro nanti akan diberikan meal plan, jadi makan apa yang cocok untuk menghindari mungkin nanti bisa terjadi resiko ada sakit diabetes, kemudian ada peningkatan dari kolesterol atau mungkin LDL atau HDL-nya menurun. Nah, selain dari makanan apa yang cocok, nah itu tadi olahraganya juga apa yang cocok, seperti itu, Dokter. Jadi semuanya nanti disampaikan ya Dok ya? Iya, benar banget. Tapi harus dilakukan ya Dok ya? Iya, karena emang keuntungannya seperti tadi ya sudah Dokter Herlina katakan kan, Dokter Herlina udah ada manfaatnya, jadi lebih tahu dietnya seperti apa gitu. Terus pertanyaan berikut Dok, dari Bapak Cahyo Hananto di Malang. Beliau bertanya, cara diet dan olahraga apa yang tepat untuk seseorang yang sudah mempunyai kelainan GERD dan asam lambung yang berlebih? Oke, ini tadi dari Bapak Cahyo. Jadi ada penyakit yang namanya GERD, itu berarti memang asam lambungnya berlebihan. Nah, biasanya memang kalau untuk orang yang asam lambung kadang dia kalau pas lagi kumat
makan juga jadi nggak enak kayak gitu, malah makannya akhirnya sedikit. Nah sebenarnya kalau kita sedang mengalami asam lambung yang berlebih, tetap makannya tetap harus teratur seperti itu, 3 kali makan besar, bahkan selingannya bisa ditambah menjadi 3 kali, atau mungkin makan dalam porsi kecil tapi sering, biasanya tiap 3 jam. Nah untuk prinsipnya kalau diet itu sama. Sebenarnya untuk mau penyakit apapun mungkin nanti akan ada yang khusus mungkin pantangannya untuk yang sakit GERD seperti itu. Jadi kalau mau diet berarti harus tahu dulu kebutuhan kalorinya berapa untuk berdiet itu. Nanti kalau sudah tahu kebutuhan kalori, nanti dokter gizi, spesialis gizi yang akan membantu itu untuk presentasi dari makronutrien atau karbohidrat, protein serta lemak berapa yang harus diasup. Yang cara yang paling mudah yang tadi sudah saya jelaskan dengan mengikuti isi piringku, itu piring makanku itu. Jadi 1/4 diisi makanan pokok, kemudian 1/4 yang lainnya diisi lauk pauk hewani serta nabati. Nah, yang setengah piringnya diisi sayur dan buah. Dan juga tak lupa harus olahraga, tetap harus berolahraga. Olahraganya 150 hingga 300 menit per minggu selama 5 kali dalam 1 minggunya itu, jadi 1 kali latihan 30 sampai 60 menit. Olahraganya harus kombinasi memang antara aerobik dengan penguatan otot atau beban. Nah, mungkin untuk pantangannya untuk orang yang kena GERD atau asam lambung yang berlebihan, jadi untuk makan pedas memang harus dihindari, kemudian makan yang asam, atau mungkin makan yang berbumbu tajam, yang kemudian dimasak dengan santan kental, lalu makanan bergas. Karena memang kan asam lambung itu cenderung menimbulkan gas kan dok di dalam perut gitu. Jadi kadang orang itu rasanya begah atau sering sendawa. Jadi makanan yang mengandung gas itu harus dihindari. Itu seperti apa? Itu memang ada di ubi, kemudian ada di singkong, lalu ada di pisang, serta oat. Oat itu juga biasanya kalau yang makanan yang terlalu tinggi serat, dia akan lama di dalam lambung. Nah nanti memang lambungnya otomatis akan kayak bekerja untuk mencerna makanan itu. Nah, selama lambung itu bekerja mencerna, gasnya juga berlebihan. Jadi memang harus dihindari dengan makanan yang seratnya terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, jenis pengolahannya juga harus diperhatikan. Hindari yang goreng-gorengan, yang segala pun yang digoreng. Kemudian yang berbahan tepung juga sebaiknya dihindari. Seperti yang dia sosis ataupun nugget, seperti itu, bakso itu juga harus dihindari. Mie ataupun pasta juga dihindari terlebih dahulu, dan lebih memilih seperti pepes ataupun tumis, panggang, lalu rebus ataupun kukus seperti itu. Termasuk stres ya dok ya? Ya benar, ya. Ya benar banget, kalau stres juga kadang menimbulkan asam lambung yang berlebihan, jadi memang harus manajemen stresnya harus lebih bagus lagi. Iya. Tadi itu pertanyaan dari Bapak Cahyo, pertanyaan dari Bu Murti juga hampir sama. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Teresia Caroline. Bu Teresia Caroline dari Jakarta. Beliau menanyakan, apakah bisa mengenal genetik diri itu sejak dini? Itu dok. Oke. Kalau genetik itu memang bisa dikenali sejak dini. Jadi untuk pemeriksaan genetik ini nggak harus waktu nunggu kita dewasa. Bahkan waktu masih kecil pun ada bayi umur 6 bulan, ini sudah diperiksakan. Nah, berarti kan ini sebuah langkah yang beribu-ribu langkah lebih maju gitu. Jadi anak-anak kita misalnya mau dicekkan dulu genetiknya. Jadi nanti, oh ternyata kecenderungannya anak bisa terjadi, mungkin itu ada bakat gemuk, kemudian dia ada kelainan untuk terjadinya kencing manis ataupun kolesterol tinggi. Nah, bisa diatur makannya berarti sedini mungkin supaya tidak terjadi penyakit-penyakit itu. Jadi memang bisa untuk cek genetik ini bisa mulai dari bayi umur 6 bulan itu sudah ada. Bisa sejak dini. Memang kalau bisa disarankan sejak dini ya dok ya? Iya, benar. Membatasi dan mencegah untuk terjadinya penyakit itu. Iya, jangan sampai kita udah sakit duluan baru tes gitu kan, terlambat gitu. Lebih baik kita mencegah sebelum terjadi. Iya, betul. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari Bu Dwi Wiratni dari Bogor. Beliau bertanya, dok, olahraga apa yang cocok untuk orang di atas 50 tahun supaya tulangnya tidak cepat keropos? Oke, memang kalau untuk wanita yang sudah mendekati usia menopause, ini memang akan lebih rentan terjadinya keropos tulang ataupun osteoporosis karena memang level dari estrogennya yang dihasilkan tubuh memang sudah kurang.
Nah, di sini olahraganya itu yang perlu dilakukan supaya tulangnya tidak cepat keropos, yang tipenya dia weight bearing gitu. Jadi memang ada beban. Nah, tetap itu harus melakukan olahraganya, ada yang aerobik sama penguatan otot atau beban. Nah, yang aerobik itu cenderung yang olahraganya yang menghentak-hentakan kaki gitu. Jadi mau lari ataupun misalnya kayak tenis, badminton, basket, itu kan ada hentakan itu kan antara tubuh dengan tanah bawah. Nah, itu dia bagus untuk menguatkan tulang. Lalu juga untuk olahraga beban itu juga dia bagus karena beban juga bisa membantu untuk memadatkan tulang kita. Nah, tapi kalau olahraga aja tanpa disertai nutrisi yang bagus juga percuma. Jadi kalau untuk menjaga kepadatan tulang kita, memaksimalkan kesehatan tulang, tetap harus konsumsi protein, lalu vitamin D, kalsium, serta antioksidan yang cukup. Seperti itu. Tapi kalau misalnya seorang pasien ini gemuk gitu dok, kira-kira olahraga yang jenis menghentakkan kaki itu gimana dok? Iya, memang kalau untuk yang orang yang gemuk dia lebih rentan karena nanti kan ada di sendi-sendi yang terutama untuk menahan beban tubuh ya. Jadi memang disarankan olahraganya bisa seperti sepeda statis untuk yang aerobiknya ataupun berenang seperti itu. Pertanyaan berikut dok, ada beberapa yang sama dari beberapa penanya. Saya jadikan satu ya dok. Bagaimana cara melakukan diet yang sehat, efektif, dan efisien di masa pandemi? Oke. Kalau misalnya mau yang efektif, efisien, sesuai dengan tubuh kita ya, pertama mungkin Bapak Ibu harus melakukan cek genetik itu dulu gitu. Jadi biar lebih terarah, nggak perlu coba-coba sana sini seperti yang pengalaman Dr. Herlina. Jadi dietnya akan lebih personal karena sudah mengetahui genetiknya. Tapi memang kalau misalnya belum ada dari pemeriksaan genetik, tadi mengikuti prinsip dengan pedoman gizi seimbang, mana memang pedoman gizi seimbang itu menggantikan 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Yang pertama prinsipnya itu memang mengonsumsi aneka ragam pangan yang bernutrisi baik. Nah, itu tadi mengikuti dengan isi piringku. Lebih pada membatasi asupan yang masuk dan meningkatkan energi yang keluar. Jadi harus mengurangi porsi makan, memilih cara memasak yang baik, lalu meningkatkan aktivitas fisik dengan olahraga seperti itu. Nah, juga komposisinya jangan misalnya itu tadi tinggi protein ataupun saya mau tinggi lemak gitu, mungkin diet keto. Nah, ternyata tadi yang sudah saya jelaskan kan orang Indonesia 1 dari 100 ternyata baru yang berespon bagus kalau kita makan tinggi lemak. Itu pun lemaknya harus dipilih, jangan lemak jenuh tapi harus lemak yang tidak jenuh. Nah, makan dengan porsinya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu biasanya memang taunya dengan kalau sudah periksa dengan dokter spesialis gizi seperti itu. Kemudian jenis masakannya, lalu cara mengolahnya juga, dan pastikan untuk tidak terlalu mengkat kayak karbo, kemudian proteinnya terlalu ditinggikan atau lemaknya ditinggikan. Jadi semuanya harus seimbang. Aktivitas fisik ditingkatkan, lalu rajin cuci tangan untuk prinsip yang ketiga, dan yang prinsip keempat adalah cek untuk berat badan ideal. Jadi kalau misalnya sudah mengikuti makannya yang bagus, aktivitas fisiknya oke, lalu istirahat cukup, rajin cuci tangan, biasanya akan bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Seperti itu. Terima kasih dok. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Santi, ditanyakan bagaimana mengetahui obesitas seseorang. Itu nanti mungkin sudah dijelaskan ya dok ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah minum obat pelangsing walaupun itu direkomendasikan oleh seorang dokter, itu tetap ada efek sampingnya? Nah, oke. Jadi kalau untuk obat pelangsing sebenarnya memang itu kewenangan dari dokter spesialis gizi, tapi memang tidak menutup kemungkinan kadang ada dokter umum ataupun dokter kecantikan yang dia bisa juga meresepkan dari obat pelangsing. Nah, memang obat pelangsing ini macamnya ada banyak, dok. Nah, kalau ada yang dia macamnya sebenarnya dia langsung menuju ke sistem saraf pusat atau ke otak. Nah, ini nggak boleh dikonsumsi dalam jangka yang panjang seperti itu. Jadi jangan sembarangan. Nah, karena memang meskipun kadang itu kita nggak ngerti, kita coba-coba, kadang pun dijual bebas seperti itu. Nah, sebaiknya memang tidak Bapak Ibu yang sedang menurunkan berat badan itu ikut-ikutan untuk obat pelangsing. Sebaiknya memang
perlu konsultasi dulu ke dokter spesialis gizi. Karena itu tadi, karena memang akan ada efek sampingnya kalau misalnya kita menggunakannya terlalu panjang ataupun ternyata dosisnya ternyata tidak tepat seperti itu. Dan juga ada obat yang lain itu dia memang untuk menurunkan penyerapan lemak. Nah, padahal lemak itu juga dibutuhkan di tubuh kita buat apa? Buat menyerap vitamin, vitamin A, vitamin D, E, serta K. Kalau misalnya asupan lemak kita yang masuk sudah sedikit, terus ditambah obat pelangsing yang jenis untuk membatasi penyerapan lemak, nah vitaminnya juga nggak akan masuk. Kita berarti akan beresiko terjadinya kekurangan vitamin itu. Jadi memang sebaiknya tidak ikut-ikut untuk obat pelangsing, meskipun memang itu direkomendasikan oleh dokter, pastikan memang itu aman untuk tubuh Anda. Jadi harus sesuai dengan yang berwenang memberi ya, Dok, Ya. sesuai dengan Ya, sesuai kompetensi. kebutuhannya. Ya, Oke. betul. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Yulisa dari Padang. Beliau bertanya, bagaimana Dok cara praktis untuk menyusun meal plan? Oke, kalau misalnya untuk menyusun meal plan, yang paling praktis itu tetap jadwalnya harus teratur dulu. 3 kali makan besar dan 2 kali selingan. Mungkin contoh, kalau misalnya makan besar berarti sarapan itu di jam 7 sampai jam 8. Kemudian setelah itu antara jam 9 sampai jam 10 bisa ditambah selingan. Lalu di jam 12 sampai jam 1 makan siang. Jam 3 sampai jam 4 sore selingan lagi, dan terakhir itu makan malam jam 6 sampai jam 7. Nah, makan besar itu tetap harus ada karbohidrat, protein, lemak, sayur, serta buah. Yang paling mudah itu memang karbohidrat, dipotong aja antara 1/4 sampai setengah porsi dari biasanya. Nah, itu biasanya juga yang tadi piring makanku itu bisa memenuhi 1/4 piring Anda. Lalu untuk protein tetap diasup 1/4 piring, jenisnya dari hewani maupun nabati. Lalu perbanyak konsumsi sayur serta buah, memang minimal 5 porsi per harinya. Jadi kalau misalnya kita 3 kali makan besar ada sayurnya, berarti sudah dapat 3 porsi. 1 porsi sayur itu setara dengan 1 gelas, tapi tanpa kuah, jadi tanpa air. Jadi benar-benar hanya sayurnya aja yang sudah masak, itu 1 porsi. Lalu di tiap selingan, tadi kan ada 2 kali selingan, Bapak Ibu bisa makan buah, nah berarti sudah memenuhi 2 porsi, berarti otomatis sudah ada minimal 5 porsi. Meal plan-nya mungkin seperti itu, dan perhatikan tetap cara memasaknya, hindari yang digoreng serta yang dimasak santan. Gitu. Gimana ya Dok, pendapat dokter tentang penggunaan sayur yang kita makan dalam bentuk mentah? Nah, oke. Kalau misalnya yang sayur dalam bentuk mentah sih sebenarnya oke. Memang kalau diproses, dimasak gitu kan, apalagi dengan ada pemanasan, dia akan ada pengurangan memang dari vitamin serta mineralnya seperti itu, tapi seratnya memang tidak berkurang. Nah, tapi kalau misalnya pun kalau makan sayur yang dalam bentuk mentah terus, nah misalnya belum, kita nggak ngerti dah prosesnya, mungkin dari yang dia ditanamnya, terus habis itu nanti didistribusinya seperti apa kan, kalau misalnya ada bakteri ataupun virus seperti itu, memang lebih baik sih dimasak terlebih dahulu. Ya memang kalau mau sesekali kayak lalapan kayak gitu sih oke. Tapi memang lebih baik memang ada yang juga dimasak untuk memastikan higienitas dari sayur tersebut. Kalau itu Dok, kalau model sayur yang di jus? Kalau misalnya jus itu juga sama, dia akan menurunkan dari kandungan vitamin serta mineralnya. Seperti itu, buah itu kan juga. Nah, kalau untuk orang yang sedang menurunkan berat badan, memang sebaiknya buah itu dikonsumsi dalam bentuk utuh atau buah potong gitu. Jangan dalam bentuk jus, karena kalau di bentuk jus selain vitamin serta mineralnya dia akan berkurang kadarnya, itu gula yang terkandung pada jus itu akan lebih cepat diserap oleh tubuh seperti itu. Jadi memang lebih bagus kalau makan buahnya potong. Pertanyaan selanjutnya Dok, dari Ibu Nur di Kediri. Apakah kecenderungan obesitas dapat dicegah sejak dini? Oke, Bu Nur. Jadi kalau untuk obesitas bisa dicegah sejak dini. Jadi misalnya kalau anak-anak kita itu makan ya itu tadi, jangan sampai porsinya berlebihan. Kemudian kadang kita sebagai orang tua kalau anak lagi susah makan gitu kan, pengennya yang praktis aja, kita bikin apa fast food atau mungkin makan yang goreng-goreng. Nah sebenarnya itu juga nggak bagus untuk kesehatan anak, karena memang kalau yang dia seperti fast food atau yang goreng, energi yang terkandung dalam makanan itu pasti akan lebih besar. Nah kalau misalnya sering setiap hari makan seperti itu, kemudian dalam jangka waktu yang lama, ditambah anak
tidak beraktivitas fisik, tidak olahraga, pasti akan kecenderungannya ada obesitas. Dan itu juga bisa dilihat orang tuanya seperti apa gitu. Ternyata kalau orang tuanya gemuk, bapak, ibu, atau dua-duanya gemuk, itu juga cenderung anaknya akan lebih gemuk. Seperti itu, ada gennya. Nah, jadi memang kita harus mulai mengatur lah itu kan makan anak, seperti apa. Anaknya juga diajak untuk olahraga supaya tidak terjadi obesitas. Karena kalau misalnya dari kecil dia sudah obesitas, kemungkinan besar sampai dewasa dia obesitas dan peningkatan dari penyakit kencing manis, hipertensi, dan lain sebagainya itu juga pasti akan meningkat. Mengerikan ya, Bapak Ibu. Iya. Kalau obesitas sejak dini tidak segera diatasi, dia akan mengundang ke penyakit-penyakit yang berikutnya. Oke, dokter, pertanyaan berikutnya dari Ibu Siadatur Rohmah. Beliau menanyakan olahraga apa yang tepat untuk penderita OA? Oke, OA itu osteoartritis atau biasanya memang pengapuran di sendi itu beban yang menahan beban kita. Biasanya memang yang paling sering terkena OA itu di lutut ataupun di pinggul. Nah, memang cenderung kalau orang yang gemuk ya pasti akan ada OA karena keseringan badannya itu terlalu lama untuk menahan beban. Nah, olahraganya apa yang cocok? Nah, berarti tidak boleh yang menghentak-hentak itu tadi, Dok. Nah, harus yang dia seperti sepeda statis ataupun yang sepeda biasa juga nggak apa-apa yang mau di luar itu ataupun berenang. Nah, juga ada ternyata senam aerobik yang bisa dilakukan di kursi. Itu ada. Nah, itu bisa. Itu di YouTube itu juga ada. Nanti bisa Bapak Ibu cari seperti itu. Jadi memang nggak perlu, kan kita identiknya senam aerobik itu kan pasti lompat-lompat kayak Zumba. Memang kalau kayak Zumba jangan dulu. Nah, itu yang memang latihannya yang di kursi ataupun yang diem aja yang statis. Dan jangan lupa tetap harus ada olahraga untuk penguatan otot ataupun beban seperti itu. Nah, bisa mau pakai alat seperti dumbbell ataupun mungkin punya resisten bands atau tali yang resisten itu juga oke. Atau kalau nggak ada ya seperti tas diisi barang-barang seperti itu kan itu juga bisa jadi beban. Mau push up, plank itu juga bisa. Iya, iya, Dok. Saya juga sering, Dok, kalau jalan gitu sambil bawa ransel tuh isi botol-botol minum. Nah, iya benar. Jadi kan bisa langsung kita olahraga aerobik dapat, langsung juga sama olahraga ya. beban resisten. Baik, dokter, karena waktunya hampir selesai, kita tambah satu pertanyaan lagi ya, Dok ya. Dari Ibu Ernawati dari Kediri, Rumah Sakit Bayangkara Kediri, beliau menanyakan, dengan berat badan 70 kilo, kemudian tinggi badan 167, termasuk obesitas atau tidak, Dok? Nah, oke. Tadi perlu dihitung dulu indeks massa tubuhnya. Tadi kan berarti berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Tadi berat badannya 70. Ya. Coba saya bantu hitung, berat badan 70, tinggi badannya 167. Berarti dibagi 1,67 kali 1,67. Nah, ini hasilnya ternyata 25,1. Nah, kalau 25 tadi berarti sudah termasuk obesitas yang grade 1. Berarti harus diturunkan untuk berat badan dengan fokus massa lemaknya. Seperti itu. Seperti saya dulu, Dok. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena waktu terbatas, saya mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nanti mungkin akan dijawab oleh Dr. Mareta secara tertulis dan disampaikan melalui email Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada take home message yang akan disampaikan oleh Dr. Mareta. Silakan. Jadi di sini Bapak Ibu perlu tahu dulu apakah terkena obesitas seperti itu dengan cara hitung indeks massa tubuh, cek lingkar perut, lalu penanda metabolik. Kalau misalnya sudah ada obesitasnya berarti perlu untuk menurunkan berat badan dengan fokus menurunkan massa lemak, massa otot tidak boleh diturunkan, malah harus ditingkatkan. Tingkatkan aktivitas fisik atau olahraganya, dan yang paling penting supaya tahu nih diet apa yang tepat, olahraga apa yang tepat, periksakan genetik Anda untuk mengetahui diet dan olahraga yang sesuai dengan genetik. Ya. Terima kasih, Dokter, atas ilmunya. Sama-sama, Dok. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, dari tadi kita sudah membahas tentang genetik yang dihubungkan dengan obesitas, dihubungkan dengan olahraga yang tepat, dengan nutrisi, dengan hormon dan sebagainya. Gimana sih cara kita untuk bisa tahu genetik kita? Selamat siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Rofi dari akun eksekutif Kalbe Pharma area Malang. Baik, terima kasih Dr. Herlina. Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dan bincang-bincang santai mengenai kenali gen Anda yang berhubungan dengan obesitas dan olahraga yang merupakan salah satu yang bisa kita kontrol sesuai genetik masing-masing Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengetahui masing-masing genetik Bapak Ibu? Kalbe memberi solusi dengan pemeriksaan genetik yakni NutriGenMe. Manfaat dari pemeriksaan NutriGenMe ini yakni yang pertama dapat mengetahui jenis pangan yang memberi benefit pada kesehatan seseorang. Yang kedua dapat mengetahui bakat penyakit yang mungkin muncul jika mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Yang ketiga dapat memperbaiki kondisi penyakit kronis dengan cara mengatur jumlah serta memilih jenis makanan yang sesuai dengan genetik. Kemudian yang terakhir, seperti yang sudah kita bincang-bincang di siang ini, yakni mengetahui cara yang paling efektif untuk membentuk tubuh yang ideal serta olahraga yang sesuai dengan genetik Bapak Ibu sekalian. Apa saja yang dicek dalam pemeriksaan NutriGenMe ini? Ada 77 gen dan 11 panel yang dicek dalam pemeriksaan NutriGenMe ini, meliputi panel nutrisi, panel kardiometabolik, panel kecenderungan makanan, serta panel bagaimana mengatur berat badan dan olahraga seperti yang kita bahas pada bincang-bincang kali ini. Serta ada beberapa panel tambahan seperti panel hormon. Bagaimana teknik pengambilan sampel NutriGenMe ini? Bapak Ibu tidak perlu takut karena metode yang Kalbe gunakan cukup menggunakan sampel saliva atau air liur. Tidak menggunakan darah atau invasif atau melukai sama sekali. Jadi, Bapak Ibu cukup dengan meludah di alat atau kit yang sudah kita sediakan seperti yang ada di gambar. Setelah air liur atau sampel Bapak Ibu terkumpul, maka akan kami kirim ke laboratorium Kanada dan hasil akan keluar 1 bulan dalam bentuk soft copy dan majalah yang sangat personalized berdasarkan genetik Bapak Ibu. Setelah itu, hasil akan dibacakan oleh dokter gizi klinik yang menjadi rujukan dari Kalbe. Mengapa menggunakan saliva dan mengapa dikirimkan ke Kanada? Karena air liur atau saliva Bapak Ibu sudah cukup untuk dicek dengan teknologi yang ada di lab. Serta advisory board kami, Prof. Ahmed selaku pendiri Nutrigenomics Kanada dan didukung tim ahli di bidang personalized nutrisi yang sudah dikenal skala internasional. Berapa harga pemeriksaan NutriGenMe ini? Harga normal kami di 11 juta. Namun kita ada promo dengan harga 8.999.999 rupiah serta bonus vitamin D dan vitamin C dari Kalbe. Atau Bapak Ibu bisa memilih bonusnya dengan alat cek gula darah digital. Dan pemeriksaan ini bisa dicicil selama 6 kali serta pemeriksaan ini hanya 1 kali seumur hidup. Informasi lebih lanjut dapat dicek di IG NutriGenMe serta menghubungi CP Marketing di bawah ini dengan Rofi di nomor HP 0813 475 19907 dan Renja di nomor HP 0815 1530 0056. Assalamualaikum, aku Fitrop. Jadi awal mulanya aku berminat untuk mencoba NutriGenMe ini karena dari dulu tuh aku ngerasa kayaknya tuh kok badan gue kayak aneh ya, kayak nggak seperti orang pada umumnya. Karena dulu itu aku pernah yang jerawatan parah dan itu tuh penyebabnya akhirnya aku tahu gara-gara makan buah-buahan asam. Dan setiap kali aku makan buah asam tuh kayak muka aku selalu jerawatan. Terus kalau misalkan aku minum royal jelly, aku tuh selalu ngerasa sesak dan muka aku bengkak. Nah sampai akhirnya suatu hari aku tuh ngeliat teman aku nge-review dia mencoba tes si NutriGenMe ini, dan dari situ aku ngerasa kok prinsipnya tuh sama seperti apa yang aku rasain, bahwa setiap individu itu punya keunikan masing-masing. Makanan apa yang mungkin bagus untuk kebanyakan orang itu belum tentu bagus di kita. Nah sama seperti yang aku rasakan. Nah oleh karena itu aku sekarang pengen banget mencoba untuk tes NutriGenMe ini supaya aku bisa benar-benar mengetahui tubuh aku dengan lebih jelas, supaya kedepannya aku tuh benar-benar bisa memilih asupan makanan yang memang baik untuk tubuh aku. Dan aku juga nggak mau jangan sampai aku nanti secara regularly mengkonsumsi makanan yang
secara general mungkin untuk kebanyakan orang itu bagus, tapi ternyata itu racun untuk tubuh aku. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran juga ingin mencoba tes Nutrigen ini, mungkin memang ada cost yang harus dibayar, mungkin ada harga yang harus dibayar, tapi kalau kita ingat lagi kesehatan kita, tubuh kita, kualitas hidup kita, itu tuh jauh lebih berharga daripada cost yang harus kita bayarkan untuk mengetahui kira-kira hasil Nutrigen Me ini. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk melakukan tes Nutrigen Me ini di Everskin. Dan itu juga yang membuat aku dan juga suami aku tuh memutuskan kita tuh pengen banget untuk tes Nutrigen Me ini, karena tes ini tuh cuma perlu kita lakukan sekali seumur hidup untuk hidup yang jauh lebih berkualitas. Assalamualaikum, aku Fitrop. Hari ini aku mau share kenapa aku memutuskan untuk melakukan tes Skin Gen Me di Everskin. Seperti yang teman-teman tahu, aku tuh kan senang banget mereview banyak beberapa macam produk, dan diantaranya sering banget aku mereview produk-produk yang sifatnya produk kecantikan. Kita mungkin lihat semua produk yang aku review itu kan biasanya memang sudah BPOM. Itu tuh justru malah mendorong aku untuk cobain ah. Nah, sampai akhirnya aku tahu bahwa melalui DNA kita tuh bisa tahu ingredients dari produk-produk kosmetik mana yang sebenarnya tuh bagus untuk kita atau enggak, works untuk kita atau enggak, atau malah mungkin ternyata bahaya untuk kita gitu. Jadi akhirnya aku melakukan tes Skin Gen Me di Everskin untuk supaya bisa tahu kira-kira ingredients apa yang memang bermanfaat dan akan beneran works di kulit aku, dan mana yang mungkin untuk kebanyakan orang tidak bermasalah atau tidak membahayakan, tapi takutnya di aku bermasalah ataupun membahayakan. Jadi kita akan coba tesnya hari ini. Berikut adalah pemenang dari Door Prize Vitamin D atau Prof D Kalbe di sesi bincang-bincang kali ini. Pertanyaannya terpilih yang terbaik di antara pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Selamat kepada Ibu Santi dari Malang, kemudian Bapak Pramono dari Malang, dan terakhir Ibu Dwi Wiratni dari Bogor. Setelah ini akan kami hubungi. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan acara ini yang dipersembahkan oleh Nutrigen Me by Kalbe.